Malam itu, Lestari baru saja mengganti buku tamu di meja resepsionis ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan hotel. Dari balik kaca gelap, seorang pria keluar dengan langkah mantap. Usianya sekitar awal 40-an. Mengenakan jas mahal, wajah percaya diri. Seorang perempuan muda turun bersamanya, mengenakan gaun merah mencolok. Tangan mereka sempat bergandengan sebelum cepat-cepat dilepaskan begitu masuk ke lobi. Lestari langsung mengenali pria itu, Adrian Wiratama, anggota DPR yang namanya sering muncul di televisi. Ia pernah menginap beberapa tahun lalu bersama rombongan partainya. Kali ini, ia datang diam-diam, tidak ada staf khusus yang mendampingi. Hanya dirinya dan perempuan muda itu. Selamat malam, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Suara Lestari tenang, seolah ia tidak terkejut. Check-in, jawab Adrian singkat. Suaranya berat. Lestari menatap sebentar ke arah perempuan di sampingnya. Wajahnya masih belia, mungkin awal 20-an, bukan istrinya. Tentu saja, foto istri Adrian sudah beberapa kali muncul di berita. Lestari tersenyum tipis, lalu mengetik di komputer. Atas nama siapa? Pak, tanyanya formal. Adrian Wiratama. Ia tidak berusaha menyamarkan identitas, justru semakin menarik. Lestari mencatat datanya, memproses kamar, lalu menyerahkan kartu akses. Kamar 806, Pak, silakan gunakan lift di sebelah kanan. Adrian mengangguk cepat, lalu menarik tangan perempuan itu. Mereka berjalan tergesa masuk lift. Sebelum pintu tertutup, Lestari sempat melihat tatapan gugup di mata gadis itu. Setelah lift naik, Lestari membuka lasi. Mengambil buku hitamnya, ia menuliskan cepat, Adrian Wiratama, check-in malam, ditemani perempuan muda, kamar 806. Tangannya berhenti sejenak. Ia tersenyum kecil, lalu menutup buku kembali. Sepanjang malam, pikirannya sibuk. Kenapa seorang politisi sebesar Adrian berani datang ke hotel sederhana seperti ini? Bukankah ia punya akses ke tempat lebih aman, yang jauh dari keramaian, atau justru ia sengaja memilih tempat yang tidak mencolok agar tidak diperhatikan? Di layar GZTV, Lestari memperhatikan gerak-gerik mereka. Kamar 806 tampak tenang. Hanya sekali gadis itu keluar membeli minuman di vending machine. Adrian tidak terlihat lagi. Semua berlangsung normal. Tapi bagi Lestari, kedatangan Adrian bukan hal biasa. Ada sesuatu di balik itu. Menjelang tengah malam, telepon resepsionis berdering. Tolong kirim 2 botol bir ke kamar 806. Suara perempuan muda itu. Lestari menyalin pesanan ke housekeeping, lalu tersenyum. Perempuan itu tampak lebih berani daripada dugaan awal. Setelah pesanan naik, Lestari menuliskan lagi catatan kecil. Baginya, detail seperti ini penting. Ia tidak tahu kapan akan berguna. Tapi pengalaman bertahun-tahun sudah mengajarinya. Rahasia tamu bisa jadi senjata. Keesokan paginya, Adrian turun seorang diri ke lobi. Gadis itu tidak ikut bersamanya. Ia mengenakan kacamata hitam. Meski lobi masih redup, wajahnya tampak lelah. Ia menghampiri meja resepsionis. Perpanjang kamar semalam lagi, katanya. Tentu. Pak, dengan kartu yang sama? Tanya Lestari. Iya. Ia menyerahkan kartu debit. Lestari memproses pembayaran. Matanya sekilas membaca nama bank yang tercetak di layar, bukan rekening pribadi, melainkan nama perusahaan konsultan yang asing. Ia menyimpan informasi itu di kepalanya, lalu menyerahkan kartu akses kembali. Terima kasih, Pak Adrian. Selamat melanjutkan kegiatan.
Pria itu mengangguk singkat lalu pergi. Begitu ia menghilang ke lift. Lestari mencatat lagi. Pembayaran memakai kartu perusahaan tidak dikenal. Detail kecil. Tapi baginya itu tanda penting. Sepanjang siang, gadis yang bersamanya kemarin terlihat mondar-mandir di lobi. Menelepon seseorang dengan nada cemas. Lestari pura-pura tidak memperhatikan, padahal setiap kata ia simpan. Dari percakapan yang terdengar samar, gadis itu sepertinya seorang mahasiswi. Ada nada takut saat ia menyebut jangan biarkan istrinya tahu. Lestari semakin yakin. Adrian sedang bermain api. Politisi sebesar itu pasti berhati-hati. Tapi rupanya ia juga manusia biasa dengan kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Adrian turun lagi. Kali ini ia memeluk gadis itu erat-erat sebelum masuk ke mobil hitam yang sudah menunggu. Lestari berdiri tegak di balik meja, pura-pura sibuk memeriksa komputer. Namun matanya tak lepas dari mereka. Saat mobil melaju meninggalkan halaman hotel, ia membuka lasi, mengeluarkan buku hitam, lalu menulis lebih panjang daripada biasanya. Tangannya berhenti setelah beberapa baris, lalu ia menatap kosong ke depan. Entah kenapa, ia merasa malam itu akan menjadi awal sesuatu yang lebih besar. Adrian Wiratama bukan tamu sembarangan. Dan Lestari tahu, cepat atau lambat, ia bisa memanfaatkan kedatangannya. Lestari datang lebih pagi dari biasanya. Ia ingin memastikan data semalam sudah tersimpan rapi. Komputer di meja resepsionis menampilkan daftar transaksi dan matanya langsung mencari nama Adrian Wiratama. Ia menemukan pembayaran dengan kartu perusahaan Nusantara Konsultan. Nama itu asing. Ia pernah mendengar berbagai perusahaan siluman yang sering dipakai untuk menyalurkan dana proyek, tapi tidak menyangka akan melihat jejaknya begitu dekat. Ia menuliskan semua detail di buku hitamnya. Nomor kamar, jam pembayaran, nama perusahaan. Juga ekspresi Adrian saat menyerahkan kartu. Baginya, bukan hanya data formal yang penting. Raut wajah dan gerak tubuh seringkali lebih jujur. Saat ia sibuk mencatat, Roni menghampiri dengan kopi di tangan. Tumben dari tadi melamun. Ada tamu spesial. Ya, tanyanya bercanda. Lestari tersenyum tipis. Biasa saja. Mas, kerjaan memang harus teliti. Roni tertawa. Lalu pergi. Ia tidak tahu. Tawa kecilnya menutupi sesuatu yang jauh lebih serius. Di layar GGTV. Lestari memperhatikan Adrian dan gadis itu keluar kamar pagi itu. Mereka sarapan di restoran hotel. Dari balik kamera, terlihat jelas Adrian selalu menunduk. Seolah takut dikenali. Gadis itu sebaliknya. Tampak ceria. Sibuk memotret makanan. Kontras sekali. Setelah sarapan, Adrian meninggalkan hotel sendirian. Mobil hitam menjemputnya. Gadis itu kembali ke kamar. Lestari mencatat jam keluar dan masuk mereka. Semua detail ia simpan. Bukan untuk hotel, tapi untuk dirinya sendiri. Siang hari, Lestari sengaja meminta izin ke ruang arsip. Di sana tersimpan data tamu lama. Ia mencari nama Adrian. Ada catatan 3 tahun lalu, saat ia menginap bersama rombongan partai. Semua pembayaran waktu itu memakai rekening resmi partai. Rapi. Bersih. Berbeda sekali dengan sekarang, yang memakai perusahaan tidak jelas. Kontras ini membuatnya semakin curiga. Ketika kembali ke meja resepsionis, ia menemukan sebuah map kecil tertinggal di sofa lobi. Gadis yang bersama Adrian tadi baru saja duduk di sana. Lestari membuka map itu sebentar. Di dalamnya ada fotokopi KTP dengan nama Maya Prameswari dan beberapa catatan kuliah. Ia segera menutup map, lalu menyimpannya di laci.
Nanti kalau Maya mencarinya, ia akan berpura-pura baru menemukannya. Tapi untuk sekarang, informasi itu sangat berguna. Menjelang sore, Maya benar-benar datang ke resepsionis dengan wajah panik. Mbak, ada lihat map kecil warna biru? Saya kayaknya ketinggalan di lobi. Coba saya cek dulu. Mbak Lestari membuka lasi, mengeluarkan map, lalu menyerahkannya. Betul ini? Maya menghela napas lega. Iya, terima kasih banyak. Lain kali hati-hati. Mbak, barang penting jangan sampai ketinggalan. Maya tersenyum canggung, lalu buru-buru pergi. Setelah itu, Lestari menulis lagi di buku hitam nama perempuan Maya Prameswari, mahasiswa, usia kira-kira 20 tahun. Malamnya, Adrian kembali. Kali ini ia tampak gelisah. Ia langsung menuju resepsionis. Saya butuh cetak tagihan pembayaran kemarin, katanya, menyerahkan dengan senyum tenang. Adrian mengambilnya cepat, lalu menatap Lestari sejenak. Data tamu di hotel ini rahasia, kan? Sudah pasti. Pak, itu kewajiban kami. Ia mengangguk, tapi tatapannya penuh curiga. Seakan mencoba membaca wajah Lestari. Lalu ia pergi ke lift tanpa bicara lagi. Lestari tahu betul. Pria itu sedang khawatir. Orang yang tidak punya rahasia tidak akan repot meminta tagihan tambahan. Justru ketakutan itulah yang menguatkan firasatnya. Malam semakin larut. Lestari membuka CCTV sekali lagi. Kamera koridor lantai 8 menampilkan Adrian berdiri di depan kamar, berbicara dengan seseorang melalui telepon. Wajahnya tegang, tangannya berulang kali menekan pelipis. Ia seperti orang yang sedang dikejar sesuatu. Lestari memperbesar tampilan kamera, meski suara tidak terdengar. Gerakan bibirnya jelas. Ia menyebut kata proyek, ang, dan media. Lestari menatap layar tanpa berkedip. Potongan kecil itu sudah cukup menjadi kepingan puzzle. Pikirannya berputar. Seorang anggota dewan datang diam-diam dengan perempuan muda, membayar memakai perusahaan tidak jelas, dan kini tampak panik. Semua tanda saling berkait. Sebelum shift berakhir, ia kembali ke buku hitamnya. Tulisannya malam itu panjang sekali. Lebih seperti laporan daripada catatan pribadi. Setiap detail ia rangkai. Setelah selesai, ia menutup buku dan menguncinya rapat-rapat. Saat ia bersiap pulang, firasat itu semakin kuat. Adrian bukan sekadar tamu yang berselingkuh. Ia membawa rahasia yang lebih besar. Dan tanpa sadar, ia sudah meninggalkan jejak yang bisa menghancurkannya sendiri. Sejak malam itu, Lestari mulai memperlakukan Adrian dengan cara berbeda. Ia tetap menjaga sikap profesional sebagai resepsionis, tetapi memberi sedikit ruang untuk perhatian kecil yang tidak terlalu mencolok. Senyum lebih lama. Nada suara sedikit hangat, bahkan tatapan mata yang seolah tidak disengaja. Adrian, yang biasanya berwibawa, terlihat mulai luluh oleh sikap ramah itu. Pagi hari, ia turun sendirian ke lobi. Maya masih tertidur di kamar. Adrian mengenakan kaos polos, tanpa jas dan dasi. Dari penampilannya, ia lebih seperti pria biasa. Saat ia mendekat, Lestari menyapanya ringan. Sarapan sendirian? Pak? Adrian menoleh, sedikit terkejut dengan pertanyaan akrab itu. Iya, anak itu masih tidur. Anak, Lestari menahan tawa dalam hati. Ia tahu Adrian berusaha menutupi kenyataan. Seolah hubungan mereka tidak lebih dari urusan biasa. Adrian duduk sendirian. Beberapa kali ia melirik ke meja resepsionis. Lestari sengaja tidak menoleh, pura-pura sibuk dengan komputer.
tapi ia bisa merasakan tatapan itu. Siang hari, Maya turun untuk menanyakan lokasi pusat perbelanjaan terdekat. Lestari menjawab ramah, lalu memberi peta kecil. Namun yang ia perhatikan bukan pertanyaannya, melainkan cara Maya menyebut Adrian. Mas Adrian bilang mau ada rapat, jadi aku jalan-jalan sendiri aja. Nada gadis itu terlalu santai. Tanpa rasa hormat seperti seharusnya orang berbicara tentang anggota dewan. Itu menegaskan dugaan Lestari. Hubungan mereka murni perselingkuhan, tidak ada ikatan formal apapun. Sore menjelang malam, Adrian kembali dari luar dengan wajah lelah. Ia berhenti di depan meja resepsionis. Terima kasih sudah ramah dari kemarin. Hotel ini lumayan nyaman. Syukurlah kalau Bapak betah. Jawabnya. Kali ini ia menambahkan sedikit senyum. Bukan sekadar formalitas. Adrian terdiam sebentar, lalu mencondongkan badan. Kalau ada tamu yang nyari saya, jangan sebut-sebut nama. Ya, tenang saja. Pak, semua tamu kami dijaga kerahasiaannya. Bagus. Ia tampak lega. Lalu melangkah ke lift. Lestari mencatat lagi, semakin gelisah, takut identitasnya terbongkar. Catatan ini seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambar jelas. Malam itu, saat Maya keluar membeli minuman, Adrian turun sebentar ke lobi. Ia duduk di sofa, memainkan ponselnya. Lestari menghampiri dengan alasan membersihkan meja tamu. Adrian mendongak sedikit. Kalau butuh sesuatu, tinggal bilang. Kami siap bantu. Jarang saya ketemu pegawai hotel yang perhatian begitu. Kalimat itu sederhana. Tapi Lestari tahu maknanya lebih dari sekadar basa-basi. Ada celah di sana. Adrian mulai menaruh perhatian padanya. Hari-hari berikutnya, Lestari melanjutkan strateginya. Ia tidak pernah berlebihan. Kadang hanya menyelipkan komentar kecil. Kerja Bapak pasti melelahkan atau jaga kesehatan. Pak, jangan terlalu banyak rapat. Adrian merespons positif. Semakin sering memulai percakapan, Maya tampaknya tidak sadar. Gadis itu sibuk dengan dunianya sendiri. Lebih banyak menghabiskan waktu berselancar di media sosial. Lestari sesekali mendengar percakapan mereka lewat telepon kamar yang salah sambung ke resepsionis. Maya sering merengek minta belanjaan, sementara Adrian menanggapinya dengan nada jengkel. Suatu malam, ketika Maya sudah naik ke kamar lebih dulu, Adrian mendekat ke meja resepsionis. Mbak Tari, boleh minta nomor HP, siapa tahu kalau butuh bantuan di luar jam resepsionis. Lestari berpura-pura ragu. Aturan hotel sebenarnya tidak membolehkan. Pak, Adrian menatapnya. Mei nunggu. Baiklah. Asal jangan disalahgunakan. Jawab Lestari akhirnya sambil menuliskan angka di kertas kecil. Begitu kertas itu berpindah tangan, ia tahu permainan sudah dimulai. Adrian masuk ke perangkap tanpa sadar. Beberapa jam kemudian, pesan singkat masuk ke ponsel Lestari. Terima kasih. Mbak, senang rasanya ada orang ramah di tengah kesibukan saya. Ia hanya membalas singkat, sama-sama. Pack. Tapi ia tahu, pesan pertama selalu jadi pintu untuk pesan berikutnya. Dan sekali pintu itu terbuka, jarang ada yang bisa menutupnya kembali. Keesokan malam, Adrian kembali mengirim pesan, lebih panjang, tentang pekerjaannya yang melelahkan, tentang tekanan partai, bahkan tentang istrinya yang mulai curiga. Lestari membaca dengan tenang. Ia tidak terburu-buru membalas. Justru ia menunggu sampai beberapa jam kemudian, baru menuliskan jawaban sederhana. Semua orang pasti punya beban. Pak, yang penting jangan sampai salah langkah. Adrian langsung membalas. Kadang saya iri lihat orang biasa. Hidupnya lebih tenang.
Lestari tersenyum. Hidup tenang itu pilihan. Pak, tapi kadang orang sengaja memilih jalan sulit. Percakapan singkat itu menjadi awal. Adrian semakin terbuka. Dan Lestari semakin yakin ia bisa masuk lebih dalam. Asmara. Atau setidaknya ilusi asmara. Memang perangkap paling halus. Malam itu, sebelum ia menutup buku hitamnya, Lestari menulis satu kalimat tambahan. Target mulai merespons, perangkap berjalan sesuai rencana. Lestari tidak pernah membayangkan seorang anggota dewan akan begitu mudah membuka pintu rahasianya. Semuanya bermula dari pesan-pesan singkat yang semakin malam semakin panjang. Adrian yang awalnya menjaga jarak ini sering mengeluh lewat ponsel, seolah Lestari adalah tempat curhat yang aman. Malam itu, hotel cukup sepi, hanya beberapa tamu bisnis yang baru datang dari bandara. Adrian turun ke lobi setelah Maya tertidur. Ia duduk di sofa. Menunduk lama. Lestari yang sedang menyusun laporan mendekat dengan alasan memeriksa kebersihan meja. Kenapa terlihat kapek sekali? Pak, tanya Lestari dengan nada ringan. Adrian menghela napas panjang. Dunia politik itu penuh kepalsuan. Kadang saya sendiri muak. Kalau begitu, kenapa masih bertahan? Pak, karena sudah terlanjur dan terlalu banyak yang dipertaruhkan. Lestari duduk di kursi sebelah, seolah hanya sekadar menemani. Tapi dalam hati, ia tahu momen itu penting. Orang-orang cuma lihat sisi luar saya, pakai jas. Bicara di depan kamera, mereka tidak tahu di baliknya ada tekanan besar. Partai, rekan bisnis. Janji-janji yang harus ditepati. Adrian berbicara tanpa menatap Lestari. Seolah kata-kata itu keluar begitu saja. Kalau beban terlalu berat, biasanya orang mencari cara melarikan diri. Itu sebabnya Bapak datang ke sini. Kan? Suara Lestari pelan tapi tegas. Adrian menoleh, menatapnya tajam, sekilas tampak curiga. Tapi kemudian, wajahnya melembut. Kamu pintar membaca orang. Iya. Lestari tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus. Membuat suasana hening beberapa detik, Adrian bersandar. Menutup wajah dengan tangan. Saya sebenarnya terjebak dalam permainan uang, proyek fiktif, dana miliaran. Semuanya sudah berjalan. Tidak bisa dihentikan. Kenapa tidak berhenti saja? Pak, tidak semudah itu. Kalau saya berhenti, saya sendiri yang hancur. Itu pengakuan pertama. Lestari menahannya agar tidak terlihat terlalu bersemangat. Ia tahu, kalau menekan terlalu cepat, Adrian bisa mundur. Pak Adrian, setiap orang pasti pernah salah langkah. Tapi kalau terus melanjutkan, bukankah makin dalam jebakannya? Adrian menggeleng keras. Kamu tidak tahu, ada banyak orang di belakang saya, pengusaha. Bahkan media. Kalau saya buka mulut, saya bisa mati. Lestari menunjuk. Seolah ikut merasakan bebannya. Padahal di dalam hati, ia tersenyum. Inilah yang ia tunggu. Setelah percakapan itu, Adrian kembali ke kamar dengan langkah berat. Lestari membuka buku hitamnya. Menuliskan setiap kalimat penting. Proyek fiktif. Dana miliaran. Tekanan partai dan pengusaha. Takut mati bila terbongkar. Keesokan malam, kesempatan datang lebih jelas. Maya sedang pergi keluar bersama temannya. Adrian turun lagi ke lobi. Kali ini dengan wajah lebih lelah. Ia meminta segelas kopi dari bar hotel. Kalau butuh teman bicara, saya ada. Pak. Adrian menatapnya lama, lalu tersenyum getir. Kamu satu-satunya yang tidak menghakimi saya. Karena saya tidak tahu cerita lengkapnya. Dan kalau kamu tahu,
Kalau saya tahu, mungkin justru saya bisa mengerti. Adrian terdiam, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia membuka galeri, menunjukkan foto-foto dokumen, angka-angka besar, nama perusahaan, tanda tangan pejabat. Ini semua bukti. Dana sudah cair. Tapi proyeknya tidak ada. Bangunan yang harusnya berdiri hanya tanah kosong. Lestari pura-pura terkejut. Kenapa Bapak simpan di ponsel? Itu berbahaya. Supaya kalau terjadi apa-apa pada saya, ada jejak yang bisa ditemukan. Ia berbicara terlalu jujur. Lestari tahu, orang seperti Adrian biasanya sangat hati-hati. Tapi di depannya, ia justru melemah. Apakah karena rasa percaya atau karena ada ketertarikan samar yang tumbuh? Pak Adrian, Lestari mengkondongkan tubuh, suaranya pelan. Kadang rahasia itu bisa lebih aman kalau dibagikan ke orang yang tepat. Bapak yakin bisa terus menyimpan ini sendirian? Adrian memandangnya dalam, lalu dengan suara rendah. Ia berkata, saya tidak punya siapa-siapa lagi. Percakapan itu hanya berlangsung beberapa menit. Tapi bagi Lestari, itu sudah cukup. Ia kini memegang kunci, pengakuan lisan, bukti foto, bahkan rasa takut Adrian sendiri. Semua itu bisa ia gunakan kapan saja. Saat Adrian kembali ke kamar, Lestari menutup bukunya dengan senyum samar. Malam itu, ia merasa satu langkah lebih dekat pada tujuan yang selama ini ia simpan rapat-rapat, namun jauh di dalam hati. Ia juga sadar, permainan ini semakin berbahaya. Adrian bukan sekadar politisi korup, ia bagian dari jaringan besar. Dan begitu ia memegang rahasianya, artinya ia juga masuk ke dalam lingkaran yang sama. Malam itu, sebelum pulang, ia berdiri lama di depan lobi hotel. Lampu jalan redap. Suara kendaraan lewat bersahutan. Lestari mengusap wajah, menarik napas panjang. Ia tahu. Jalan kembali sudah tidak ada. Adrian tidak muncul di lobi sepanjang siang. Biasanya ia turun setidaknya sekali untuk sekadar membeli kopi atau menyapa singkat. Lestari sempat mengira ia sudah pergi tanpa check-out, namun menjelang malam. Tiba-tiba telepon resepsionis berdering. Suara berat itu terdengar di ujung sana. Mbak Lestari, bisa naik sebentar ke kamar saya? Ada yang perlu saya tanyakan. Jarang sekali tamu meminta resepsionis naik langsung ke kamar. Biasanya housekeeping atau room service yang dipanggil. Lestari menimbang sebentar, lalu menjawab, baik, Pak, saya ke atas sekarang. Ia membawa buku catatan tamu sebagai alasan. Seolah untuk memverifikasi data. Lift berhenti di lantai 8. Koridor sepi, hanya lampu kuning redup menyala. Ia mengetuk pintu 406. Tak lama, pintu terbuka. Adrian berdiri di sana. Wajahnya tampak lebih tua dari kemarin. Matanya sayu tapi tajam. Silakan masuk, katanya singkat. Lestari melangkah masuk. Maya tidak ada. Ruangan agak berantakan. Meja penuh kertas berserakan. Adrian menutup pintu rapat, lalu duduk di kursi dekat jendela. Ia menyalakan rokok. Lestari membuka percakapan dengan hati-hati. Adrian menatapnya lama. Kamu sebenarnya siapa? Maksud Bapak, kamu bukan sekadar resepsionis. Kan? Dari pertama saya datang, kamu terlalu memperhatikan, terlalu banyak tahu. Saya bisa merasakannya. Jantung Lestari berdegup. Ia menahan ekspresi tetap tenang. Saya hanya menjalankan tugas. Pak. Adrian tersenyum miring. Tidak, kamu sengaja mendekat. Kamu tahu saya punya rahasia. Lestari terdiam. Ia tidak menyangka Adrian akan sejujur itu. Adrian berdiri.
Berjalan ke meja, mengambil sebuah map coklat. Ia meletakkannya di depan Lestari. Di dalam ini ada uang tunai, 100 juta. Kalau kamu mau, anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih. Tidak usah ikut campur urusan saya. Hapus semua yang kamu tahu. Bau kertas baru tercium samar. Uang sebanyak itu bisa mengubah hidupnya seketika. Bayar utang lama, pindah dari kos sempit. Mungkin mulai usaha kecil, tapi ia tidak bergerak. Kenapa Bapak kasih saya uang? Suaranya pelan. Karena saya tidak bodoh, orang seperti kamu. Kalau terlalu tahu, bisa jadi masalah. Jadi saya beri pilihan, terima dan diam. Atau Adrian Bansi, menatap tajam. Atau kamu akan menyesal. Ancaman itu jelas. Untuk sesaat, Lestari merasakan ketakutan yang nyata. Tapi ia segera mengendalikannya. Kalau saya terima uang ini, bagaimana Bapak yakin saya benar-benar diam? Karena kalau tidak, saya bisa buat hidupmu hancur. Ruangan hening, hanya bunyi detak jam dinding yang terdengar. Lestari menatap wajah Adrian. Bukan lagi pria lelah yang curhat tentang tekanan politik. Kini ia kembali menjadi politisi licik, penuh kentale. Dalam hati, Lestari marah, tapi ia tidak menunjukkan. Ia hanya tersenyum kecil. Bapak kira saya takut. Adrian terkejut mendengar jawaban itu. Kamu berani sekali. Saya hanya pekerja hotel. Pak, apa yang bisa saya lakukan, tapi saya juga tidak mudah dibeli. 100 juta terlalu kecil untuk rahasia sebesar itu. Adrian terdiam, lalu tertawa pendek. Kamu pintar. Saya suka orang yang pintar. Tapi ingat, kamu bermain api. Sekali salah langkah. Habis sudah. Lestari berdiri. Menatapnya lurus. Saya tidak main api. Pak, saya hanya melihat apa yang memang sudah ada. Bapak yang datang ke sini dengan rahasia. Bukan saya yang mencarinya. Adrian memadamkan rokok. Lalu menunduk. Kamu pikir kamu bisa menang melawan saya? Saya tidak perlu melawan. Saya hanya butuh kebenaran. Kalimat itu membuat Adrian terdiam lebih lama. Ia menghela napas. Lalu menggeser map uang itu kembali ke dalam laci. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Lestari keluar kamar dengan langkah tenang. Begitu pintu tertutup. Barulah ia merasakan kakinya gemetar. Ia tahu Adrian tidak main-main. Ancaman tadi bukan sekadar kata-kata. Malam itu, ia duduk di resepsionis lebih lama dari biasanya. Menulis panjang di buku hitam. Tangannya sedikit bergetar. Target sadar. Mulai melawan. Menawarkan suap. Ancaman terbuka. Di antara rasa takut, ada tekad yang justru semakin kuat. Ia tidak akan mundur. Terlalu banyak yang sudah dipertaruhkan. Adrian pikir uang bisa membeli semua orang. Tapi ia salah. Nama Lestari juga sadar. Sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama. Ia kini bukan hanya pengamat. Ia resmi masuk ke dalam permainan berbahaya. Hujan turun deras malam itu. Suara gemuruh petir sesekali mengguncang kaca jendela hotel. Lestari duduk di meja resepsionis. Matanya terpaku pada layar komputer. Meski pikirannya melayang jauh, percakapan di kamar 806 kemarin tidak berhenti terngiang. Adrian menawarkan uang dan ancaman sekaligus. Itu membuatnya sadar. Permainan ini sudah mencapai titik berbahaya. Namun justru dalam ketakutan itu, ada sesuatu yang bangkit. Sesuatu yang ia simpan rapat selama bertahun-tahun. Kenangan lama, luka yang tidak pernah sembuh. Ayahnya, seorang pegawai negeri yang jujur, pernah terlibat dalam proyek pembangunan sekolah di kampungnya. Proyek itu mangkrak, dana habis, bangunan tak pernah berdiri. Warga marah. Semua menyalahkan ayahnya, padahal ia hanya pelaksana kecil.
sekadar mengikuti perintah atasan. Nama yang menandatangani pencairan dana saat itu, Adrian Wiratama. Lestari masih ingat jelas hari-hari kelam itu. Ayahnya difitnah, dihujat, lalu sakit karena tekanan mental. Tidak lama kemudian, ayahnya meninggal. Ibunya jatuh sakit menyusul. Dan sejak saat itu hidup Lestari berubah total. Ia harus berhenti kuliah, bekerja apa saja untuk bertahan. Resepsionis hotel adalah pekerjaan paling stabil yang akhirnya ia dapatkan. Tapi luka masa lalu itu tak pernah hilang. Itulah alasan sebenarnya ia selalu mencatat tamu-tamu penting. Ia tahu cepat atau lambat, dunia akan mempertemukan dia dengan orang-orang yang dulu menghancurkan keluarganya. Dan ketika itu terjadi, ia ingin siap. Kini, nama itu muncul tepat di hadapannya. Adrian Wiratama. Pria yang dulu terlihat gagah di televisi. Berpidato seolah pahlawan rakyat. Nyatanya, ia hanyalah penipu besar. Telepon meja berdering, memecah lamunan. Suara Maya terdengar dari kamar 806. Meminta tambahan handuk. Lestari segera meneruskan ke housekeeping. Sesaat kemudian, ia melihat Maya turun sendiri ke lobi. Wajahnya muram. Mbak, ada toko obat yang masih buka? Tanyanya. Ada. Sekitar 2 blok dari sini. Jawab Lestari. Kenapa? Mbak, Mas Adrian lagi sakit kepala. Saya mau cari obat. Lestari mengangguk, pura-pura tak peduli. Tapi sebenarnya ia tahu. Sakit kepala Adrian bukan sekadar fisik, itu tekanan batin. Begitu Maya pergi, Lestari membuka laci dan menatap buku hitamnya. Halaman-halaman penuh catatan menjadi saksi rencana yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Tangannya menyentuh tulisan lama tentang proyek sekolah di kampung. Ia menggertakkan gigi. Ayah, ini saatnya. Sekitar 1 jam kemudian, Adrian turun. Kali ini tanpa Maya. Ia tampak gusar. Langkahnya cepat menuju pintu keluar. Namun saat melewati meja resepsionis, ia berhenti. Mbak Tari, ikut saya sebentar. Katanya dingin. Lestari menegakkan badan. Ada keperluan apa? Pak, kita bicara di luar, jangan di sini. Tapi akhirnya mengikuti. Mereka keluar ke teras hotel yang sepi, hanya terdengar suara hujan. Adrian berdiri menyalakan rokok, wajahnya tegang. Kamu tahu terlalu banyak, dan saya tidak suka. Saya tidak minta Bapak datang ke sini dengan rahasia. Jawab Lestari tenang. Kalau kamu pintar, seharusnya kamu diam. Kalau saya diam, saya mengkhianati ayah saya. Adrian tertegun. Ayahmu? Ya, kamu mungkin lupa. Proyek sekolah di Cirebon, 7 tahun lalu. Dana cair miliaran. Tapi bangunan tidak pernah jadi. Ayah saya jadi kambing hitam. Dia yang jatuh sakit, dia yang meninggal. Sementara kamu tetap duduk manis di kursi dewan. Wajah Adrian membeku. Asap rokok terhenti di udara. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Sekarang kamu mengerti kenapa saya tidak bisa diam. Lanjut Lestari. Suaranya bergetar tapi tegas. Saya lihat kamu datang dengan perempuan muda. Saya lihat kamu pakai rekening perusahaan bodong. Saya dengar sendiri pengakuanmu. Semua ini bukan kebetulan. Tuhan membawamu ke sini agar saya bisa menuntut keadilan. Adrian membuang rokoknya, mencoba menguasai diri. Kamu salah kalau mengira bisa menjatuhkan saya sendirian. Sistem ini lebih besar daripada kamu. Kalau begitu, kenapa kamu begitu takut rahasiamu terbongkar? Henning, suara Uhan semakin deras. Seperti menegaskan ketegangan di antara mereka. Adrian menatap Lestari lama.
Kamu berbahaya. Katanya akhirnya, tapi juga mengingatkan saya pada sesuatu. Dulu saya pernah percaya pada politik bersih, tapi saya sendiri yang merusaknya. Lestari tidak menjawab. Ia tahu kata-kata itu hanya pembelaan diri. Tapi di balik nada lelahnya, ada pengakuan yang jujur. Adrian menunduk, lalu melangkah pergi ke arah mobil hitam yang sudah menunggu. Lestari berdiri kaku di teras. Tubuhnya basah oleh percikan hujan. Dalam hati, ia tahu satu hal. Rahasianya sudah terbuka. Adrian kini tahu siapa dia. Dan itu berarti pertarungan berikutnya akan lebih keras. Malam itu, Lestari menulis panjang di buku hitam. Ia tidak lagi menuliskan sekadar detail tamu. Ia menulis kisah ayahnya, luka lama, dan bagaimana semuanya bertaut dengan Adrian. Untuk pertama kalinya, ia merasa buku itu bukan hanya catatan, melainkan senjata. Ia menutupnya dengan tangan gemetar, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Ini belum selesai, baru dimulai. Hari ketiga Adrian menginap di hotel itu dimulai dengan keheningan yang menegangkan. Sejak pagi, Lestari merasakan ada sesuatu yang berbeda. Beberapa pria asing duduk di lobi dengan pakaian biasa, tapi sikap mereka jelas bukan tamu biasa. Tatapan mereka awas, gerakan mereka terlatih. Ia segera paham. Adrian membawa orang-orangnya. Sekitar pukul 10. Adrian turun dari lift bersama Maya. Kali ini ia tampak lebih segar. Berpakaian rapi. Jas biru tua dengan dasi merah. Penampilan khas seorang pejabat yang akan menghadiri acara penting. Namun wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa tegang. Ia mendekati meja resepsionis. Mbak Tari, bisa ikut sebentar ke ruang lounge? Nada suaranya sopan, tapi ada tekanan halus di dalamnya. Lestari tahu ia tidak punya pilihan. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti. Dua pria dari lobi ikut berjalan di belakang, seolah mengawasi. Ruang lounge hotel sepi. Adrian duduk. Mempersilakan Lestari di kursi seberang. Maya berdiri di sisi, terlihat gelisah. Dengar. Adrian membuka percakapan. Saya tidak mau berlama-lama, saya tahu siapa kamu. Saya tahu alasanmu mendekati saya. Saya juga tahu kamu mencatat semua yang saya ucapkan. Tapi saya beri kesempatan terakhir. Berhenti sekarang. Lestari menatapnya lurus. Kalau saya berhenti, ayah saya tetap mati sia-sia. Tidak ada yang berubah. Adrian menghela napas panjang. Kamu tidak mengerti. Kalau saya jatuh, bukan cuma saya. Ada banyak orang di belakang saya. Sistem ini tidak sederhana. Kamu bisa hancur sebelum sempat membuka mulut. Kalau begitu, Lestari menjawab tegas. Lebih baik saya hancur bersama kebenaran daripada hidup dalam kebohongan. Suasana membeku. Maya menunduk. Seolah tak tahan mendengar, Adrian menatap tajam, lalu berkata lirih. Kamu tidak akan pernah berhenti. Ya? Tidak. Adrian berdiri, berjalan mondar-mandir. Lalu, dengan suara rendah, ia berkata, saya lelah. Tari, lelah dengan semua ini. Korupsi, tekanan, sandiwara. Kadang saya sendiri ingin mengakhiri, tapi saya terlalu jauh. Tidak ada jalan kembali. Lestari terdiam. Ia tidak menyangka mendengar pengakuan sejujur itu. Tiba-tiba, Maya angkat bicara. Mas, kalau kamu terus begini, hidup kita juga tidak akan pernah tenang. Aku ikut kamu bukan untuk jadi pelarian. Aku juga capek pura-pura tidak tahu. Adrian menoleh, menatap Maya lama, lalu menunduk. Keheningan itu pecah ketika salah satu pria yang mengawasi mendekat. Membisikkan sesuatu. Adrian mengangguk, lalu menatap Lestari lagi.
Saya akan ke gedung Dewan siang ini. Ada rapat penting. Dan saya sudah putuskan satu hal. Apa itu? Tanya Lestari. Saya akan bicara. Saya akan buka semuanya. Jantung Lestari berdegup. Ia hampir tidak percaya dengan telinganya. Bapak serius? Adrian mengangguk pelan. Ya, kamu benar. Tari, saya tidak bisa lari terus. Saya harus hadapi. Kalau kamu mau, datanglah, saksikan sendiri. Mata Lestari panas. Ia menunduk, menyembunyikan getar di suaranya. Ayah saya pasti akan lega mendengarnya. Siang itu, berita besar pecah di televisi nasional. Siaran langsung rapat dewan memperlihatkan Adrian Wiratama berdiri di mimbar. Wajahnya tegang namun tegas. Di depan para anggota lain, wartawan, dan kamera. Ia mengaku terlibat dalam sejumlah kasus korupsi besar. Ia menyebut nama-nama, menjelaskan alur dana, bahkan mengungkap skandal proyek sekolah yang dulu merenggut nama baik ayah Lestari. Ruangan riuh. Sebagian marah, sebagian tercengang. Wartawan menyerbu. Siaran itu langsung menjadi headline di mana-mana. Thai Hotel. Lestari menonton dari layar kecil di ruang resepsionis. Air matanya mengalir deras tanpa bisa ditahan. Semua catatan di buku hitam kini terasa tidak sia-sia. Luka lama itu akhirnya menemukan jawaban. Maya muncul di sampingnya. Entah sejak kapan. Wajahnya pun basah oleh tangis. Dia benar-benar melakukannya. Bisiknya. Lestari mengangguk. Ya, dan sejak hari ini, hidup kita semua berubah. Sore harinya, polisi datang menjemput Adrian di hotel. Ia keluar dengan langkah tenang. Dikawal aparat, tak ada perlawanan. Sebelum masuk ke mobil tahanan, ia sempat menoleh ke arah lobi. Pandangannya bertemu dengan Lestari yang berdiri di balik kaca. Sebuah anggukan kecil, seolah pengakuan terakhir, lalu ia masuk. Lestari berdiri lama di sana. Hujan sudah reda, tapi hatinya masih penuh gejolak. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Masih banyak orang yang harus bertanggung jawab. Masih banyak sistem yang perlu dibongkar. Tapi satu langkah besar sudah terjadi. Ia menutup buku hitamnya malam itu dengan rasa lega. Tidak lagi hanya berisi catatan tamu hotel, melainkan kisah perjuangan seorang anak mencari keadilan. Dan ia berjanji, apapun yang terjadi setelah ini, ia tidak akan pernah berhenti.